Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang integral fungsi rasional yang di dalamnya mengandung sin sama cos ya, atau kita akan mengintegralkan fungsi yang di dalamnya ada cos x sin x ya, dx. Nah, misalkan gini, contohnya supaya lebih ke contoh konkret ya, kita akan mengintegralkan 1/1 min sin x ditambah dengan cos x dx. Itu berapa sih proses pengintegralannya, seperti apa? Nah, yang pertama adalah kita yang harus kita hafalkan ya, teorinya itu pertama gini. Teori yang pertama yang perlu kita hafalkan ya, jadi saya kasih tanda bintang ini, bahwa integral dari 1/x dx itu sama dengan ln x plus c ya. Yang kedua, kalau saya tarik umum, integral dari ax ditambah dengan c dx itu sama dengan ln dari ax ditambah dengan c ditambah dengan b, maaf, ini saya ganti b ya, b ditambah dengan c gitu ya. Nah, jadi prosesnya 1/a ya, ini maaf 1/a. Nah, jadi ini yang harus kita hafalkan ya, integral 1/x dx, maaf, bukan dihafalkan tapi dipahami ya. Nah, nanti cara pengintegralan berikutnya yang kedua adalah yang harus kita pahami adalah pengubahan dulu, pengubahan ya. Jadi kita ubah dulu, misalkan seperti ini ya. Nah, saya coba geserkan dulu ya. Nah, jadi yang kedua yang harus kita pahami ada pengubahan di sini ya. Cara mengintegralkan itu di sini, misalkan ya, ada pemisalan, misal bahwa t itu sama dengan tangen dari x/2. Berarti kalau misalkan dt per dx kita dapat apa? Ya, berarti setengah dari sekan kuadrat x/2. Ya, sekan x setengah sekan per 2. Nah, berarti kalau misalkan saya ubah ya, jadi kalau kita ubah jadi gini, dt itu sama aja dengan dx ya. Jadi dx itu sama aja dengan dt dibagi dengan 1/2 sekan kuadrat x/2 gitu ya. Nah, di sini saya bikin catatan lagi ya, bahwa masih ingat identitas trigonometri bahwa tangen kuadrat x ditambah dengan 1 itu sama dengan sekan kuadrat x ya. Jadi sekan kuadrat x itu sama dengan tangen kuadrat x plus 1. Berarti sekan kuadrat x/2 itu sama dengan tangen kuadrat x/2 ditambah dengan 1. Nah, jadi yang bawah ini saya tulis di sini dulu dx, maka sama dengan 2dt dibagi dengan tangen kuadrat x/2 plus 1, atau dx itu boleh kita tulis adalah 2dt dibagi dengan t kuadrat plus 1. Oke, satu poin kita udah tahu bahwa proses dx diubah menjadi seperti ini. Oke, yang kedua adalah kita akan menghitung yang ketiga, maaf ya, menghitung nilai sin ya. Oke, jadi kalau misalkan nilai sin x itu kan sama aja dengan sin dari 2 kali x/2 gitu ya.
Atau boleh ditulis 2 sin X per 2 dikalikan dengan cos dari X per 2. Oke, nah saya coba ulas lagi, kembali lagi ke sini ya, segitiga siku-siku. Di sini ada tan ya, tan dari X per 2 itu sama dengan T. Berarti di sini T, di sini adalah 1 gitu ya. Berarti di sini pasti apa? T kuadrat plus 1 gitu ya. Nah, jadi kalau kita tulis yang ini 2 dikalikan dengan T per akar T kuadrat plus 1 dikali dengan cos 1 per akar T kuadrat plus 1. Berarti sin X itu boleh kita ubah menjadi 2T dibagi dengan T kuadrat plus 1. Oke, poin ketiga itu yang kita dapatkan. Nah, berikutnya kita coba mengubah cos ya, poin yang keempat. Ya, poin yang keempat mengubah cosnya dulu. Oke, saya geser ya. Nah, sekarang kita lihat cos. Nah, kemudian yang cos ya, cos dari X per 2, maaf, cos dari X. Ini kan sama aja dengan cos dari 2 dikalikan dengan X per 2. Ya. Atau boleh aja saya tulis jadi 2 cos kuadrat X per 2 dikurangi 1. Ya, atau 2 dibagi dengan sekan kuadrat X per 2 dikurangi dengan 1 gitu ya. Nah, atau sekan kuadrat kan kita tadi udah tahu ya bahwa tan kuadrat X per 2 ditambah dengan 1 dikurangi dengan 1 ya. Atau 2 per T kuadrat tambah 1 dikurangi dengan 1. Nah, satunya kita ubah menjadi T kuadrat plus 1 per T kuadrat plus 1 ya. Atau kita bisa sederhanakan di sini bahwa cos dari X bisa kita ubah menjadi 1 dikurangi dengan T kuadrat dibagi dengan 1 plus T kuadrat. Oke, berarti ini yang harus kita hafalkan ya, harus kita pahami. Nah, pengubahan ini kemudian di sini ya, sin sama cos. Nah, setelah itu baru kita lakukan integral sesuai dengan pertanyaannya ya. Misalkan kita lihat yang di bawah. Jadi kalau misalkan pertanyaannya adalah seperti ini ya, gimana integral dari 1 per 1 min sin X plus cos X. Nah, berarti kita akan lakukan ya pengubahan total semuanya dari variabel X ke variabel T ya. Berarti integral dari berapa? Pertama dx-nya nanti terakhir ya. Berarti 1 per 1 min sin 2T dibagi dengan T kuadrat plus 1 ditambah cos X-nya kita ganti 1 min T kuadrat dibagi dengan 1 plus T kuadrat. Nah, dikali dx. Dx-nya kita ganti jadi 2 dt per T kuadrat plus 1 gitu. Nah, setelah ini coba kita otak-atik dulu ya, integral 1 per gitu ya T kuadrat plus 1 per T kuadrat plus 1
dikurangi dengan 2T dibagi dengan T kuadrat plus 1 ditambah dengan 1 min T kuadrat dibagi dengan 1 plus T kuadrat ya. Kemudian di sini 2 per T kuadrat plus 1, saya kurung ya biar kelihatan. Nah, dt. Nah, jadi sebenarnya ini akan habis ya pembagian di sini, terjadi pembagian di sini. Ya, jadi saya tulis lagi bahwa nilai 2 ya, integral 2 dibagi. Nah, kita gabungkan ini. Ini coba kalau kita proses ya, min T kuadrat ketemu ya, min T kuadrat ini habis gitu ya. Kemudian 2-nya ada, kemudian di sini ada 1 tambah 1 ya, berarti di sini kita tulis 2 dikurangi dengan 2T dt gitu ya. Atau sebenarnya kalau kita sederhanakan lagi adalah 1 per 1 min T dt gitu ya. Atau boleh ditulis min ln dari 1 min T plus C gitu ya. Nah, cuma di sini harus kita ubah ya, apa? Nah, T-nya itu adalah 1 min tan dari X per 2. Oke. Plus C. Nah, berarti ini adalah proses integral dari bentuk fraksional ya, fungsi pecah rasional yang mengandung sin sama cos ya. Oke, selesai sampai sini. Baik, kalau ada yang ditanyakan boleh silahkan kalian chat di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.